Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, sahamnya Bakri Group, Grup Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di harga 109 terkoreksi 2,67%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya antara akumulasi distribusi ini seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau pandangan saya Bumi ini bisa tembus 115 ya. Kalau enggak minggu ini bisa minggu depan tuh atau akhir bulan ya. Pokoknya yang pastinya Bumi kecil kemungkinan kalau turun dari 100 lagi, palingan kalau turun nutup gapnya 199 itu dan sideways ya. Kalau memang nggak kuat tiba-tiba 3 hari ke depan terus turun ya akan mantul support dan akan sideways. Range-nya 110 sampai 115 itu. Dan baru tembus mungkin akhir Mei atau awal. Karena target saya Bumi ini agak tinggi ya. 125 130 itu harusnya disentuh mudah-mudahan akhir bulan atau awal Juni. Tapi ini disclaimer, analisa kembali ya. Masih menarik Bumi bagi Bapak Ibu yang nyangkut di 115 116 hot aja. Tambah di bawah kalau berminat. Kalaupun nggak mau tambah juga nggak masalah. Karena ya gambaran saya potensi besar Bumi akan tembus 115. Semoga segera ya. Itu untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup di harga 374 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BRMS di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. BRMS bisa rebound nggak bisa. Saya nggak perhatikan nih. Ternyata emas bagus ya, rebound. Nah, sama emas besok bisa rebound nih. Kenapa? Karena XAU itu mantul dari 3230. Dan potensi besar kalau di time frame daily itu emas sideways range-nya berapa? 3230 sampai 3350. Coba time frame 4 jam. Wah, bagus ya. Ada peluang. Jadi BRMS bisa rebound BRMS ya, nggak dikasih bawah ya, akhirnya dia bisa rebound. Tapi kalau pandangan saya rebound terbatas. Tetap kalau tembus atau menguji 3 berapa nih? 394.400 tuh tetap kepantok dan koreksi lagi. Ya, tetap sideways dulu kalau menurut saya BRMS. Jadi besok menurut saya bagi Bapak Ibu yang punya harga bawah di bawah berapa nih? Di bawah 380 ya, kalau besok bisa naik ke 390 400 tuh menurut saya area profit taking atau pasang trailing stop. Karena kita melihat ISG tuh ada potensi koreksi yang cukup dalam, nge-swing bawah. Jadi ya BRMS tuh kemungkinan besar juga nggak akan kuat naik dulu, pasti ada koreksinya. Menurut saya disclaimer, kalau Bapak Ibu tetap yakin terus naik atau punya strategi lain dengan target misalnya jual, saya nggak masalah dia turun, mau plotting loss lagi saya habis profit juga nggak masalah karena target saya 500. Oh boleh, nggak salah seperti itu ya, cuman time frame-nya lebih lama itu. Tapi kalau Bapak Ibu trading jangka pendek, menurut saya minggu ini kalau dia ke 390 400 tuh area profit taking menurut saya. Disclaimer BRMS ya. Lanjut NRG yang ditutup di harga 192 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. Nah, kalau energi itu kan perusahaan minyak. Oil itu rebound dari bottom 5556-nya. Ya, naik 2% nih. Cuman kan belum tutupan market. Tutupan market jam 4 subuh besok pagi. Energi bisa rebound nggak? Bisa. Target energi kemana? Tembus 200. Minggu ini harusnya sentuh 200 minimal. Disclaimer ya. Dan hati-hati kalau dia jebol besok atau hari ini jebol atau turun dari 188, indikasi lemah ke 179 180 lagi. Tapi lebih peluang kemana energi? Tembus uji 200 minggu ini. Kita lihat hari ini. Itu aja dulu untuk energi. Lanjut Dewa yang ditutup di harga 135 terkoreksi 2,17%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Dewa di distribusi. Dewa bagus, cuman harga nanggung. Kalau Dewa ini kan kontraktor batubara ya, bukan kontraktor, apa ya? Pengangkut batubara ya, perusahaan pengangkut batubara. Nah,
Menariknya Dewa ini nunggu koreksi. 120-an tuh menarik, 125, 120 tuh menarik. Harga sekarang harga nanggung, tapi bisa nggak dikasih koreksi, bisa digas lagi. Itu masalahnya ya. Tuh kalau kita entry harga sekarang tuh ya bisa dibilang harga nanggung. Tapi kita lihat aja loh dulu respon market hari ini ya. Menurut saya sih bisa digas lagi nih kalau batu bara rebound, ya rebound juga nih. Bumi rebound juga Dewa. Dewa nih satu pergerakan mirip-mirip dengan bumi. Bumi rebound juga dia. Biasanya seperti itu. Kita lihat Dewa. Itu aja dulu ya. Kalau support Dewa nggak usah pakai 110, pakai 120 itu harus dijaga. Dan potensi kalaupun nggak bisa tembus 140 sideways. Tetap di atas 120 sideways-nya Dewa. Itu. Lanjut PKTR yang ditutup di 91 menguat 1,1%. Asing net buy. Kalau bukan resminya PKTR akumulasi tipis. PKTR aman. Pokoknya PKTR Bapak Ibu ingat nggak tutup di bawah 88 aman. Target berapa? 100. Udah nggak usah panjang melebar. Ini kan kelihatan simple Bapak Ibu tuh gambar tuh. Ya toleransi lah 87, 86 buang aja pejam mata. Dari harga sekarang 91, 86 berarti 5 poin. Artinya sekitar 5,5% cut loss. Tapi rewardnya ke berapa? 100 minimal. 10%. Jadi risk reward 1/2. Menarik PKTR kalau Bapak Ibu berminat. Disclaimer analisa kembali. Lanjut MMN yang ditutup di harga 7.075 menguat 1,43%. Asing net buy. Kalau bukan resminya MMN akumulasi. MMN bisa mau berangkat nih kayaknya ya. Wah, ini sih bisa berangkat. Supportnya Bapak Ibu pakai 6.800. Target kemana? 7.500. Ya, kita pakai target 7.500, 7.400. Peluang ke atas ada peluang. MACD-nya udah bagus, mengarah ke atas. Golden Cross bercat di atasnya juga meningkat. Lebih cenderung ke atas. Bapak Ibu pakai 6.800 berarti ya sekitar 4,5% lah cut loss-nya kalau berminat. Target berapa? 7.500, 7.600. Itu MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 7.775 menguat 1,3%. Asing net sell. Kalau bukan resminya cuan didistribusi. Langsung saja ke tingkahnya. Cuan kemarin masuk rekomendasi Bornet Trader. Ya, di jam-jam 9 tuh kami HK di 7.700 nih buktinya. Ya, target kami 8.000. Ternyata nggak nyampe 8.000 ya. Di 7.975 terus dia koreksi lagi. Nah, mudah-mudahan hari ini kami bisa take profit di 8.000, 8.500. Targetnya sih sebenarnya 9.000. Tapi kalau nggak terlalu kuat ya mungkin TP-nya di 8.000, 8.200 itu aja dulu. Ya, lihat aja nanti. Menarik nggak? Harusnya cuan menarik. Kenapa? Karena menurut saya ini company breakout. Kalaupun ternyata gagal palingan sideways. Sideways-nya berapa? 7.400 support. Pakai 7.400, 7.300 support. Dan resistennya tetap pakai terdekat ya. 8.200, 8.000 dan 9.000. Itu arah cuan. Ya, kalau memang bagus, Juni harusnya uptrend. Saham-saham Juni mudah-mudahan uptrend. Apalagi cuan sudah mematahkan trend kan. Nah, jadi kalaupun naik nanti koreksi lagi retest, ya paling 6.800 terus siap-siap. Pola impertile solder dan dia akan tembus 9.200 gas uptrend lagi. Ya. Itu cuan masih menarik. Siapa tahu dia masuk FTSE bulan depan. Bulan depan MSCI ya. Juli kita lihat kan bisa. Kalau MSCI tahun ini udah pasti tidak masuk kecuali regulasi merubah FCA, merubah kriteria 10 itu mungkin bisa. Tapi kalau itu masih ya harusnya cuan nggak bisa tahun ini masuk FCA walaupun masih ada 2 kali lagi rebalancing MSCI itu di September dan Desember. Nah, kalau FTSE mudah-mudahan bisa. Itu aja. Yang tahun ini bisa grup Pak Prayogo yang ada potensi masuk tuh cuman brand. Tapi baru masuk ada indikasi itu nanti September. Karena digodoknya kan setelah rebalancing Juni ini. Juni nggak masuk. Nah, rebalancing digodok dulu. Juli pengumuman kalau oke berarti ada proses akumulasi untuk brand di Juli, Agustus dan rebalancingnya MSCI di September. Mudah-mudahan ya. Itu aja dulu untuk cuan. Pokoknya cuan Bapak Ibu pakai supportnya 7.200 saja dulu. Ya jangan jebol itu dulu. Cuan. Lanjut.
PTRO yang ditutup di harga 2.880 menguat 1,05%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya PTRO akumulasi tipis. PTRO aman selama nggak jebol 2750. Dihapus saja gambar ulang ya. 27 sebenarnya ya 2760 2750 itu jangan jebol lah. Cuman agak dalam. Nah, kondisi seperti ini ada pandangan saya kalau PTRO bisa sideways. Range-nya berapa? 3000 sampai supportnya 2750 lah di hari ini kemungkinan besar. Neckline 3000 akan ditembusnya mungkin mudah-mudahan akhir Mei atau awal Juni. Ya, pokoknya hati-hati kalau dijebol 2750. Bisa swing low-nya cukup dalam tuh loh. Bisa sampai 2800, bisa sampai 2400, 2200. Hati-hati 2750 jebol. Menurut saya agak dalam swing low-nya. Minimal 2400 disentuh. Bahkan bisa ke 2200. PTRO kalau jebol 2750. Itu. Lanjut Tepia yang ditutup harga 8.650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Tepia di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Tepia bagus. Dan di Juni nanti Cedia. Tikernya anak usahanya tuh mau IPO. Tapi kalau beli sekarang agak nanggung ya. Kalau dia retest 8.000 tuh menarik. Menurut saya menarik. Tapi belum tentu retest. Bisa aja langsung rebound lagi dia dari support minornya 8.500. Nah ini ada support minor berapa? 8.500. Nah kalau tarik ini. Nih. Ya. 8.500, 8.475 itu support minor. Itu. Untuk Tepia. Menariknya Tepia memang. Kalau ada koreksi yang cukup dalam di 8.000 tuh menarik. 8.200, 8.000 tuh menarik. Harga sekarang kurang menarik ya. Tapi belum tentu turun. Itu yang menjadi kendala ya. Selalu dikasih harga nanggung kalau Bapak Ibu ketinggalan kereta, ketinggalan momentum. Kalau Bapak Ibu mau ketemu saham-saham yang ada momentum, bisa join di grup Borneo Trader lewat Stockbit, itu free dengan memasukkan kode di external community, di mana external community menunya itu menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Minimal saldo atau trading balance atau bisa dibilang cash di RDN itu 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join. Silahkan kalau mau bergabung, dan grupnya itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan strategi atau saham-saham pilihan Borneo Trader itu Bapak Ibu bisa keluar. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain mau pindah ke Stockbit, menurut saya Stockbit bagus ya. RTI bisnis sekarang kan berbayar tuh 120, daripada Bapak Ibu bayar mending deposit uangnya ke Stockbit. Kan bisa tuh minimal, nggak ada minimal deposit. Buka akun Stockbit ya pindah aja 120 itu daripada beli data aplikasi RTI bisnis, mending Stockbit ya. Semua data di RTI bisnis tuh ada di Stockbit. Bahkan Stockbit lebih lengkap. Ada insider ya. Chartnya bagus. Bid offernya bagus. Bapak Ibu juga bisa langsung trading. Ya, trading bersama Borneo Trader. Ya. Itu aja dulu untuk Tepia ya. Kalau saya lebih wait and see. Tapi kalau mau nekat spekulasi buy itu yang penting pertimbangkan kalau dia jebol 8.475 itu menurut saya rawan. Tepia. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 2.150 menguat 1,89%. Asing net sell. Kalau resminya Raja di distribusi. Raja bagus di atas 5.200 ya. Perkiraan saya dia koreksi bisa sampai 1.950, tapi sepertinya bertahan nih di atas 2.150 ya. Sebelumnya ada candle 3 Black Crow dan Doji. Mudah-mudahan ya, pokoknya ingat kalau dia jebol 2100 buang dulu aja daripada dibawa ke sampai di bawah 2000. Menurut saya kalau besok atau hari ini dia koreksi jebol 2150, 2110 atau 2090 itu maksimal cut loss saja lah. Harga sekarang ya paling 3%. Target reward ke berapa? 2400 kalau rebound dia. Kalau ISG bagus rebound nih hari ini ya. Kita lihat dulu. Raja. Saham terakhir Ratu yang ditutup dengan 5.450 terkoreksi 0,45%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Ratu di distribusi. Ratu sama, kalau Ratu koreksi 2% menurut saya buang dulu daripada dibawa ke 5.000. Ya.
Hari ini kalau dia koreksi 2% buang. Kalau mau bagus hari ini harus rebound. Kita lihat hari ini untuk Ratu. Kemana arah reboundnya? 6.000 minimal kalau bisa jalan ya. Itu Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.